sebagai simbol pengharapan bahwa kasih Kristus begitu besar. Ia siap menolong dan menyelamatkan. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau Kak Iti, bagaimana Kak Iti kabarnya? Puji Tuhan, sehat Kak Karin. Kak Karin? Baik dong. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikirannya. Sebelumnya kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 19, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 19, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ini kami anak-anak-Mu yang siap mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Sekarang kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat 8 sampai 12. Kita akan membacanya bergantian. Untuk ayat yang genap bisa ikuti kakak, Karin, dan ayat yang ganjil bisa ikuti Kak Jess. Kita mulai. Mazmur 42 ayat 8 sampai 12. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan duru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung mengikuti aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian Mazmur pujian kita hari ini. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Ceria nomor 18. Kidung Ceria nomor 18. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, siapkanlah hati dan pikiran kami, dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian ya Tuhan akan firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, halia, amin. Adik-adik silakan berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Yesaya 30. Yesaya 30 ayat ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani kamu. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiring, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Adik-adik silakan duduk. Halo adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik ya, mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan baik dan sehat semua. Kakak Tia juga dalam keadaan sehat, Kakak Tia bersyukur Kakak Tia bisa kembali mengajar di kelas Yakobus dan Yohanes, kelas tangguh. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 ya. Sebelumnya Kakak Tia mau tanya ke adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau adik-adik itu sangat dikasihi Tuhan? Tahu?
Ya adik-adik, betapa besar kasih Allah kepada kita adik-adik. Pemeliharaan Tuhan itu selalu ada buat kita semua, buat adik-adik, buat kakak Tia, bahkan buat mama papa dan orang-orang lain. Ya adik-adik, dari dulu hingga sampai detik ini, untuk adik-adik dan untuk semua orang. Ya adik-adik, dalam firman Tuhan kali ini pun Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu telah menikmati kebaikan Tuhan melalui penyertaan dan perlindungan kepada bangsa Israel. Penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada bangsa Yehuda maksud kakak ya. Namun adik-adik tahu, bangsa Yehuda tidak bisa melihat kebaikan Tuhan Allah itu. Mereka malah melanggar perintah Tuhan, mereka tidak taat, bahkan menyembah berhala. Nah, suatu masa bangsa Yehuda hendak diserang oleh bangsa Asyur. Dalam keadaan terancam itu, harusnya sikap bangsa Yehuda seperti apa ya adik-adik ya? Ya, seharusnya bangsa Yehuda kembali datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, bahkan minta ampun lebih dahulu. Ya, bertobat dan meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah lah sumber perlindungan dan keselamatan bagi mereka selama ini. Tapi adik-adik, mereka malah mengandalkan dan mencari sumber pertolongan lain. Mencari keselamatan lain, sumber keselamatan lain, yaitu dari bangsa Mesir. Mereka datang dan meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Ya adik-adik, melalui peristiwa datangnya bangsa Asyur untuk menyerang bangsa Yehuda itu sebenarnya atas izin Tuhan loh. Bisa aja kan Tuhan memukul mundur bangsa Asyur untuk bangsa Yehuda. Dan bangsa Yehuda dimenangkan karenanya. Tapi Tuhan tidak melakukan itu adik-adik. Justru Tuhan Allah mengizinkan bangsa Asyur menyerang bangsa Yehuda. Menurut adik-adik kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Asyur datang dan berusaha menguasai bangsa Yehuda? Karena Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa Yehuda adik-adik. Dan walaupun bangsa Yehuda sudah memberontak dan tidak setia, kasih Tuhan itu tetap ada untuk bangsa Yehuda. Nah adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan kali ini dari Yesaya 30 ayat 18-26, Nabi Yesaya kembali menyampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa Tuhan Allah itu sayang kepada mereka, pada bangsa Yehuda. Dan sekalipun keadaan bangsa Yehuda diserang bangsa Asyur, Tuhan masih mengasihi dan mengasihani mereka. Tuhan bahkan berjanji akan memulihkan bangsa Yehuda kembali dan membawa kembali bangsa Yehuda kepada Tuhan. Tuhan Allah berjanji kepada bangsa Yehuda yang mau mendengar dan menjawab pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk, akan membuka jalan, memulihkan, bahkan menyelamatkan bangsa Yehuda. Adik-adik bisa baca ini di ayat 19-26 adik-adik. Adik-adik, janji Tuhan itu bukan harapan kosong ya adik-adik. Janji Tuhan itu setia. Tuhan sudah membuktikan dan menggenapi janjinya. Bahkan dari saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membuktikan janjinya itu. Nah adik-adik, begitu juga dengan kita adik-adik. Adik-adik kalau dalam keadaan susah, pergumulan, atau bahkan adik-adik melakukan kesalahan, atau adik-adik dalam keadaan kecewa atau sedih, atau kesal sekalipun adik-adik, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan minta dan mencari jalan keluar sendiri untuk adik-adik. Pertama yang harus adik-adik lakukan adalah datang kepada Tuhan dan berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik, apa jalan keluar yang Tuhan akan kasih, Tuhan akan kasih tahu kepada adik-adik. Datang kepada Tuhan dan mintalah pertolongan kepada Tuhan adik-adik. Karena Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini.
Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 176. Kidung Ceria 176. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, pada rangkaian doa syafaat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap pemerintahan yang ada, baik presiden, baik wakil presiden maupun pemerintahan kami yang lainnya. Tuhan juga tolong berkati kami sebagai warga negara ya Tuhan, agar kami boleh menjadi warga negara yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, di setiap tantangannya Tuhan, di setiap kejadian ya Tuhan, yang menimpa bangsa dan negara ini, terkhusus ya Tuhan untuk virus corona. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, agar kami sebagai bangsa dan negara Indonesia boleh segera dipulihkan daripada virus ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan yang bertahta dalam surga, pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada, terutama gereja yang kami tempati pada saat ini, yaitu GPIB Yudea. Tuhan Kau tahu, karena pandemi yang kami hadapi pada saat ini menjadi batasan terbesar untuk kami semua untuk datang gereja. Tapi Tuhan, Kau berkati kami agar pandemi ini tidak menjadi halangan untuk kami semua, untuk tetap melayani nama-Mu saja dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Kau juga berkati untuk pendeta, diaken, penatua, dan seluruh majelis jemaat yang ada di GPIB Yudea. Kau berkati mereka semua agar mereka tetap bisa melayani nama-Mu dan juga menyebarkan firman-firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjaga orang tua kami, memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati orang tua kami ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam keseharian mereka, dan berikan kesehatan pada mereka ya Tuhan, Papa dan Mama kami ya Tuhan, agar mereka juga dapat dengan sabar mendidik dan membesarkan kami anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang sakit yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka ya Tuhan, melalui obat-obatan yang mereka minum, dokter dan suster yang merawat mereka ya Tuhan. Tuhan juga mau memberikan kekuatan untuk keluarga mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa mendamping dan memberikan dukungan kepada orang-orang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, doa ini kurang sempurna ya Tuhan, tapi ya Tuhan, kami mau tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan Kidung Ceria 38 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 38 baitnya yang pertama. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang boleh kami terima ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, sehingga dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Warta Pekat PA yang pertama, Pekat PA GPIB Jemaat Yudea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran yang sudah dicantumkan di bawah ini. Jika adik layan merasa kesulitan atau orang tua yang membantu merasa kesulitan dalam mengisi link di atas, kiranya dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta Pekat PA yang selanjutnya, adik-adik sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal Pekat PA GPIB Jemaat Yudea. Untuk menyambut Natal, adik-adik dapat mengikuti rangkaian podcast Minggu Advent yang tanggalnya sudah kakak cantumkan di bawah ini. Untuk link podcast akan diberitakan di informasi berikutnya. Kemudian, kakak memberikan foto 6 langkah cuci tangan pakai sabun dari Iden Media. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk baca Alkitab, saat teduh, dan selalu berdoa. Adik-adik juga jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pekat PA pada hari ini. Adik-adik, silakan berdiri. Adik-adik diundang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 37, baitnya yang pertama dan yang keempat. Kidung Ceria nomornya yang ke-37, baitnya yang pertama dan yang keempat. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami boleh ya Tuhan selesaikan ibadah pada hari ini. Kiranya firman ya Tuhan telah sampaikan melalui kakak layan, boleh kami lakukan ya Tuhan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami juga ya Tuhan di aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Aku menyambut dia dengan penuh sukacita. Aku akan menyambut dia dengan cara menyiapkan hati, belajar firman lebih lagi, dan berbagi kebaikan untuk sesama. Aku menyambut dia dengan damai sejahtera di hati. Aku menyambut dia dengan cara ikut pelayanan di gereja. Aku menyambut dia dengan cara mengasihi sesamaku. Aku menyambut dia dengan nyanyian pujian. Halo, ketemu lagi adik-adik. Masih semangat ya? Karena hari ini kita sudah memasuki minggu Advent kedua. Kita masih menyalakan lilin yang berwarna ungu loh. Oh ya, lupa ya kemarin di Advent pertama kenapa sih lilinnya berwarna ungu? Warna ungu itu adalah warna yang langka dan mahal. Saat itu loh adik-adik, kita ingat gak cerita di Alkitab kain ungu? Kain ungu itu hanya dipakai oleh anggota kerajaan atau orang-orang kaya. Nah, tradisi gereja menggunakan warna ungu ini artinya untuk menempatkan dan supaya orang-orang menghormati Tuhan Yesus sebagai Raja sekaligus dengan menggunakan warna ungu ini. Adik-adik, orang Kristen, orang percaya menjalani masa Advent dengan suasana penuh pengharapan, kegembiraan, dan juga senantiasa bijaksana di dalam hidup sebelum kita merayakan Natal. Dan simbol lilin kedua di minggu Advent kedua ini adik-adik, yang warna ungu itu mau mengingatkan kita tentang cinta kasih Tuhan. Seperti yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dibacakan ya adik-adik, atau adik-adik baca di rumah. Tapi saya akan bacakan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, indah kan ayat Alkitab itu adik-adik, yang mau mengatakan tentang kasih Allah, yang mau menyampaikan tentang kasih Allah, cinta Allah. Jadi karena Allah mengasihi kita, karena Allah mencintai kita, sehingga Dia mengaruniakan atau memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus kepada dunia, agar dunia diselamatkan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mencintai semua yang diciptakan. Bukan hanya manusia adik-adik, tapi juga Tuhan mencintai semua yang Tuhan ciptakan. Mencintai alam, mencintai lingkungan, mencintai binatang, tumbuh-tumbuhan, semua. Nah, kalau Tuhan mencintai semua, mencintai manusia, berarti kita juga harus mencintai sesama, mencintai lingkungan, mencintai semua ciptaan. Karena Tuhan mengasihi semua,
mengasihi manusia, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Tuhan juga tidak mau supaya kita membeda-bedakan siapapun dalam pergaulan kita, dalam pertemuan kita. Tuhan datang dengan kasih untuk mau berkorban. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Mau berkorban untuk keselamatan kita. Itu berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama, kita juga mau berkorban bagi orang lain, berbagi dengan orang lain. Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Apa sih kasih yang tidak mementingkan diri sendiri? Ya, kalau sekarang lagi dalam masa pandemi COVID ini, kita juga diajak untuk mau berbagi sembako, berbagi makanan, dan lain-lain yang bisa adik-adik lakukan. Tuhan juga mengasihi alam. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh merusak alam. Bagaimana caranya? Caranya jangan suka coret-coret. Kalau ketemu pohon, dicoret-coret, dibaret-baret. Jangan suka cabut-cabut tanaman, kembang, dan lain sebagainya. Tuhan juga mencintai binatang yang Dia ciptakan. Jadi adik-adik, belajarlah mencintai binatang. Binatang, caranya belajar mencintai binatang, misalnya mengadopsi binatang-binatang yang dibuang, atau adik-adik bisa memberi donasi untuk mereka yang memelihara binatang-binatang yang dibuang seperti anjing, kucing, dan banyak juga. Tuhan memberikan kita laut dengan segala isinya. Oleh sebab itu kita juga harus mencintai apa yang Tuhan berikan. Laut itu harus kita jaga, termasuk binatang-binatang. Jadi bagaimana menjaga laut? Hindari membuang sampah plastik. Kan kita pernah dengar atau lihat di media televisi atau media-media yang lain, pernah ada ikan paus yang mati terdampar karena di dalam perutnya itu banyak sampah plastik. Kasihan ya adik-adik ya. Jadi kurangilah atau tidak sama sekali memakai kantong plastik. Kalau kita menyayangi pohon-pohon, maka kurangi pemakaian kertas. Karena adik-adik tahu, kertas itu juga dari pohon. Perlu waktu 30 tahun untuk pohon itu tumbuh besar dan diambil untuk dipergunakan menjadi kertas, sumpit, dan banyak. Nah, kalau kita mengasihi ciptaan Tuhan seperti pohon, tanaman, maka kurangilah penggunaan kertas atau pakai kertas daur ulang. Kalau memang kita mau memakai kertas, itu caranya kita mengasihi. Kasih yang bagaimana lagi? Oh, kasih kepada orang tua. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang tuanya, mengasihi ibunya, mengasihi ayahnya, mengasihi saudara-saudaranya. Jadi kita pun diajak untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua, dengar-dengaran, mengasihi kakak, adik, saudara-saudara kita, siapapun yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Paling tidak adik-adik, dengan orang tua kita harus ada sopan santun. Dengan orang yang lebih tua,
kita juga harus ada sopan santun, memberikan salam, menolong, membantu oma dan opa. Membantu oma dan opa misalnya berjalan, kita perlu menuntun atau membawa tas oma, belanjaan oma, atau membantu opa, menolong opa ketika opa berjalan, apapun caranya. Semua kasih itu menunjukkan bahwa kita mampu memanifestasikan kasih yang Tuhan Yesus telah nyatakan kepada kita. Jadi cinta kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus bisa kita jalani dan kita lakukan sepanjang masa Advent ini, dalam sikap kita, dalam hidup kita, bahkan sepanjang hidup kita, bukan hanya di Advent saja adik-adik. Kasih itu, cinta kasih itu harus menjadi gaya hidup. Oke, kita selesai dulu di sini ya. Jumpa lagi.